You better love me again. You better love me again. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga Anda sekalian dalam keadaan kabar baik ya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel Sabar GB, di mana merupakan salah satu channel penyandang disabilitas dan berisi tentang semua aktivitas penyandang disabilitas, terutama diri saya sendiri. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya, karena itu sangat berarti bagi channel Sabar GB. Saat ini saya akan membahas tentang akibat daripada pandemi yang telah terjadi kemarin tahun 2019 ya teman-teman. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka semua sistem, semua tatanan yang direncanakan oleh semua manusia hampir kacau berantakan ya. Nah, imbas atau impact atau akibat daripada adanya pandemi tersebut, salah satunya mengakibatkan siswa-siswi melakukan sistem pembelajaran jarak jauh ya, yaitu sistem daring. Dengan demikian, mau tidak mau harus didukung dengan satu teknologi agar para siswa dan siswi tersebut bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan teknologi handphone atau gadget ya teman-teman. Di sini seperti buah semalakama akhirnya pada akhirnya ya. Akan tetapi semua itu tergantung pada manusianya sendiri, tergantung pada individunya masing-masing. Bagaimana individu bisa memanage, bisa mengatur, dalam arti handphone tersebut atau gadget tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh dan untuk mencari informasi dengan sarana internet, maka para siswa dan siswi bisa mengerjakan tugas seleluasa mungkin. Nah, di sini teman-teman ya, sering terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh semuanya ya, dalam arti begini. Dengan adanya sistem pembelajaran jarak jauh atau daring ini yang dibantu dengan handphone atau gadget serta internet, maka hal ini bisa menjadi seperti buah simalakama. Jadi meskipun semuanya itu tergantung dengan individunya masing-masing ya, maka individu yang positif betul-betul memang bisa memanage, berarti dia bisa mengambil sisi positifnya. Akan tetapi bagi individu yang tidak bisa memanage dengan benar, dalam arti individu tersebut malah menyalahgunakan alat pembelajaran tersebut sehingga mendapatkan sisi-sisi negatifnya ya. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 ini memang betul-betul merusak segalanya, merusak tatanan kehidupan, termasuk merusak pola pikir bagi semuanya teman-teman. Tidak pandang bulu, semua terkena imbasnya. Ada cerita ya dari teman saya, sahabat saya tersebut bercerita kepada saya bahwa pandemi COVID-19 ini betul-betul merusak pola kehidupan, terutama di kedua putrinya. Yang pertama sekolah setingkat SLTA atau SMK, yang kedua SLTP atau SMP ya. Nah, suatu ketika sahabat saya tersebut bangun tidur pagi sekitar kurang lebih jam 4 gitu, dia kaget melihat kedua putrinya masih memegang handphone dan baru mau tidur. Jadi pola tidurnya berubah seperti kelelawar. Jadi kalau malam tidak tidur, kalau malam terjaga, entah apa yang dilakukannya dengan handphone tersebut, dan menjelang pagi hari baru merasa ngantuk, akhirnya baru pergi untuk tidur. Nah, di sini sahabat saya sampai heran dan dia bertanya kepada kedua putrinya, apakah kalian berdua tidak merasakan ngantuk semalaman tidak tidur, hanya mainan handphone saja? Mereka berdua menjawab hampir bersamaan, kami sedang mengerjakan tugas ayah. Loh, tugas kenapa harus malam-malam mengerjakannya? Karena kalau malam kita bisa lebih konsentrasi ayah, jawabnya seperti itu. Akhirnya teman saya, ya sudahlah, terserah kalian, yang penting jaga kesehatan, jangan sampai menjadi sakit karena hal ini. Seperti itu teman-teman ya. Dan hal ini saya menyebutnya sebagai akibat atau dampak pandemi COVID-19 yang merasuki pola pikir, pola kehidupan para pelajar dan mahasiswa menjadi tergila-gila dengan HP atau
gadget. Maka dari itu saya menyebutnya bahwa saat ini saya lebih senang menyebut handphone ini sebagai setan gepeng ya teman-teman. Betul sekali, ini namanya setan gepeng. Sudah banyak yang mengetahui bahwa yang namanya setan itu kan lebih bersifat negatif karena dia memang istilahnya menggoda dan menjerumuskan setiap manusia yang tidak bisa mengendalikan diri, yang tidak bisa mengatur dirinya, yang tidak bisa menahan dirinya. Oleh karena itu, hal ini memang merupakan suatu buah simalakama ya teman-teman. Jadi sulit juga kalau diomongkan, namanya ilmu pengetahuan jika dibatasi memang tidak bisa berkembang. Maka dari itu bagi panjenengan semua yang memiliki putra-putri setingkat pelajar ya, atau mahasiswa sekalipun, hal ini merupakan perhatian besar ya, terutama virus setan gepeng ini. Setan gepeng ini betul-betul merusak pola pikir manusia, terutama anak-anak kita saat ini. Berbicara seperti ini karena situasi dan kondisi lingkungan saya seperti itu. Bahkan keponakan saya sendiri setiap saat, setiap waktu tidak bisa lepas dengan setan gepeng ini. Padahal menurut saya, jika ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa dikelola dengan baik, itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif, yang sangat menguntungkan bagi kita. Sudah banyak para YouTuber dan mereka masih belia, bahkan masih di bawah mahasiswa, akan tetapi mereka sudah banyak mendapatkan penghasilan dari YouTube karena dia mempunyai pola pikir dan arah yang bisa memanage kehidupannya dan bisa memanfaatkan ilmu dan teknologi ini menjadi suatu hal yang positif. Sudah banyak itu ya teman-teman. Akan tetapi banyak juga yang menjadi korban daripada setan gepeng ini. Para pelajar kehidupannya menjadi kacau. Ada yang tergila-gila bermain game, ada yang tergila-gila bermain TikTok, ya, ada yang tergila-gila bermedia sosial. Bahkan suatu saat istri saya pernah bercerita pada saya, dia bilang, "Mas, tadi ada yang potong anak-anak SMA." Saya tanya, "Dek, kenapa sih kok murung sekali? Emang ada apa kok wajahnya sampai dilipet-lipet gitu?" Istri saya bertanya seperti itu ya. "Enggak apa-apa tante." "Ah, enggak, bohong. Pasti ada apa-apa." "Enggak apa-apa, sama tante cerita aja." "Iya tante, tadi aku tuh lupa mau berangkat sekolah, lupa nggak bawa HP. Ya sudah, jadi bad mood seharian." "Oh alah, cuman masalah HP." "Iya tante." "Kok bisa jadi kayak gitu sih?" Dia malah jawabnya gini, "Bagi saya saat ini, saya lebih baik lupa nggak pakai BH daripada nggak bawa HP." Masa sampai kayak gitu? Masya Allah. Cewek itu teman-teman ya, lebih baik lupa nggak pakai BH daripada lupa nggak bawa HP. Ini merupakan suatu fenomena yang terjadi, betul-betul terjadi akibat pandemi COVID-19. Dan di sini lingkungan terdekat yang harus bisa menghandle, yang harus bisa istilahnya menahan, mengatur agar putra-putrinya bisa dikendalikan dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mensupport, yang memfasilitasi pembelajaran jarak jauh ini. Karena jika lingkungan terdekat yaitu keluarga, bapak ibu betul-betul sudah tidak bisa mengendalikannya, maka ke depan saya yakin akan menjadi lebih kacau akibat setan gepeng ini ya. Baik teman-teman, oleh karena itu mulai saat ini mari kita waspada, terutama di lingkup keluarga kita dulu. Entah putra kita, putri kita, atau keponakan kita atau saudara kita, jangan sampai menjadi korban akibat virus setan gepeng ya teman-teman. Ini virus dan ini lebih mematikan dari COVID-19 menurut saya ya. Sudah jelas gadget ini ada harganya. Yang kedua, harus ada kuotanya untuk beroperasi. Untuk menggunakannya harus ada kuotanya, karena tanpa kuota tidak bisa menggunakan internet. Dan yang ketiga, membuat kecanduan putra-putri kita sama virus setan gepeng ini. Panjenengan semua sudah paham kan kalau namanya kecanduan? Orang yang namanya kecanduan itu jika tidak dapat barang atau tidak dapat sesuatu yang dicarinya, dia akan merasa tersiksa. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini harus betul-betul fokus bahwa putra-putri kita jangan sampai menjadi bumerang gara-gara virus setan gepeng ini ya. Sungguh ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan, karena sebenarnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa menjadikan suatu hal yang positif, akan tetapi ini malah menjadi suatu hal yang negatif yang sangat berimbas buruk sekali dalam kehidupan dan pola pikir dan tatanan kehidupan manusia ya teman-teman. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon, mari kita waspada tentang penggunaan gadget, terutama terhadap putra-putri kita, keponakan kita, saudara kita. Jangan sampai
menjadi seorang mania dengan gadget atau handphone tersebut ya. Ini penting sekali. Karena jika individu tersebut tidak bisa mengendalikan dirinya dengan gadget atau handphone, sudah pasti ke depan akan menjadi kacau atau menjadi buruk. Nah, demikian teman-teman pembahasan kali ini tentang akibat pandemi COVID-19, terutama yang berimbas pada para siswa dan siswi di negeri ini yang mengakibatkan adanya pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan handphone atau gadget ya. Sekali lagi, tolong teman-teman diingatkan semuanya ya, terutama putra-putrinya, dipantau, dikendalikan, keponakannya, saudaranya, jangan sampai menjadi korban virus setan gepeng ya. Oke, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita teman-teman, dan jangan lupa dukung terus channel Sabar GB dengan tindakan kecil dan mudah, akan tetapi sangat berdampak besar bagi channel Sabar GB, yaitu dengan cara Anda ngeklik tulisan subscribe yang masih berwarna merah ya, serta hidupkan loncengnya di sini dan di sini, agar jika ada video terbaru dari channel Sabar GB, Anda lah yang pertama kali mendapatkan notifikasi tersebut. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Ingat, patuhi terus protokol kesehatan. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.